Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ya, bukan kebetulan di luar cerah, tapi saya ingin mengajak saudara supaya kita semua memang biar mendung, biar hujan keras, biar matahari gelap akan terjadi menurut kitab Wahyu, saudara. Dan bulan menjadi darah, berwarna darah. Saudara, itu misteri yang luar biasa. Matahari gelap, bayangin. Dan bulan menjadi darah. Warna bulan menjadi merah darah. Bayangin apa yang terjadi. Ya saudara, lain kali kalau Tuhan gerakan, saya akan menyampaikan pada saudara kenapa itu bisa terjadi. Tetapi sekilas saya memberitahu, biar apapun yang bergoncang dan berubah, biar apapun terjadi fenomena yang sangat mengerikan pada alam semesta kita ini, semua katakan itu, halo, itu tidak akan bisa mempengaruhi dan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara bisa bayangkan, sudah begitu banyak hari yang lewat di belakang kita. Saudara, saya yakin tidak semua senang. Mungkin mayoritas hari yang kita lewati adalah tidak senang. Tetapi pagi hari ini, katakan tetapi pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Saya memohon kepada Bapa di sorga. Sisa hari-hari di dalam tahun ini, 12 minggu, Bapa akan memberi kepada saya segala yang ajaib, yang luar biasa, yang belum pernah saya alami, belum pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul di hati saya. Bapa di sorga akan memberi kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengajari saudara untuk hidup dengan penuh pengharapan. Alkitab mengatakan tinggal sisa 3 hal ini. 1, iman. 2, pengharapan. Dan 3, kasih. Kalau ada 3 hasil terakhir dari semua gejolak dunia, dari semua revolusi dan evolusi dunia, maka saudara dianjurkan untuk pegang 3 ini. Tolong diulangi, apa? 1, iman. 2, pengharapan. 3, kasih atau cinta. Cinta ilahi, saudara. Sekarang ini cinta duniawi dan eros, ataupun cinta hawa nafsu, itu luar biasa. Tetapi cinta ilahi inilah yang akan membawa saya dan saudara layak masuk di dalam Yerusalem baru. Katakan Yerusalem baru. Tidak ada harapan saya yang lain kecuali masuk ke sana. Saudara, itu sebab pelajaran-pelajaran Alkitab yang saya sampaikan dan yang disampaikan di seluruh dunia harus mengarah kepada kehidupan, kesempurnaan, kekudusan, kebenaran. Maka di situ Tuhan akan melayakkan saya, melayakkan saudara untuk semasa kita masih hidup. Katakan semasa saya masih hidup. Saya mengalami perubahan yang luar biasa, yang istimewa, memuliakan saya, menyucikan saya, memenangkan saya, memasukkan saya pada Yerusalem baru. Amin. Saudara, lebih dahulu saya ingin membuka bersama dengan Anda dari Alkitab kita Nehemia pasal yang ke-9 ayat 36 dan 37. Ya, saya hanya menulis ayat 37. 1, 2. Lihatlah sekarang ini, kami adalah budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Ya, terus 1, 2. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami.
Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Wow. Gak enak ya baca ayat 2 ini. 36-37 dari Nehemia pasal yang ke-9. Saudara, gak enak sekali. Inilah sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka ada dalam big problems. Saudara, kami berada dalam kesesakan besar. Saudara, apa arti kesesakan besar? Saya coba membuka dalam Alkitab bahasa Jawa, dalam terjemahan tahun 1969, ini dia. Tentang kesesakan yang besar. Nehemia 9 ayat 37. Ya, dalam bahasa Jawa, saya ingin semua yang bisa bahasa Jawa untuk membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Tanah puniko katah pamedali pun tumrap ratu-ratu engkang paduka kuwaosaken ngereh kawula. Ulangi, ngereh kawula. Margi saking dosa kawula. Para ratu punika sami ngereh kawula. Saha raja kaya kawula kanthi sawenang-wenang. Temahan kawula sami nandang karibetan ageng. Nandang karibetan ageng. Tuh. Menanggung big problem. Saudara, coba. Itu sebab di bawah pimpinan Nabi Esra dan di bawah pimpinan bupati yang bernama Nehemia ini, saudara, mereka membangun tembok Yerusalem kembali. Kalau nggak ada tembok, mereka nandang karibetan ageng. Kalau tidak ada tembok yang mengitari mereka, mereka harus menanggung sesuatu kesesakan yang besar. Big problem dalam hidup mereka. Saudara. Dan saudara mesti tahu bahwa big problem, ya, karibetan ageng ini, inilah akibat dari jebolnya tembok yang mengitari kota Yerusalem. Saudara yang kekasih, kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita bisa lebih mudah mendeteksi, memeriksa, menganalisis keadaan kita sendiri yang negatif pada saat ini. Semua big problems kita, mungkin juga beberapa small problems, problem-problem yang kecil dalam hidup kita. Saudara, kita tahu penyebabnya adalah, katakan, penyebabnya adalah tembok pagar saya, firewall, runtuh. Kalau sudah runtuh mau apa lagi? Saudara, itu sebab mendengar berita Nehemia sedang membuat minuman, karena dia seorang bartender, pembuat minuman raja, beberapa puluh macam minuman kesukaan raja. Dia membuat kreasi minuman yang baru, dia membuat campuran minuman yang baru dan raja suka. Makanya anak muda ini tetap diminta menjadi kepala bartender raja. Satu kali datang berita, bisik-bisik kepada dia dari familinya, bahwa Yerusalem temboknya runtuh semua. Itu sebab tidak ada keamanan di sana. Anak-anak gadis dan anak-anak perempuan selalu diculik. Harta mereka selalu dirampok. Ketika malam tiba, saudara bisa bayangkan, Yerusalem dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tidak ada keamanan, tidak ada hukum. Karena begitu matahari terbenam, para bangsa-bangsa nomaden yang tidak mempunyai negara, mereka datang dan menyerobot masuk dalam kota Yerusalem. Saudara, anak muda ini, bartender raja ini, hatinya marah dan bergejolak. Aku harus bikin sesuatu. Aku memang cuma seorang bartender. Aku tidak punya pangkat apa-apa. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya pasukan. Kecuali aku panglima raja.
Aku bisa bertindak. Tetapi aku seorang pembuat minum dari raja. Itu sebab dia berdoa. Saben malam dia berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Satu malam Tuhan berbicara kepada dia. Kamu harus pergi ke sana. Dan kamu harus memimpin pembangunan tembok Yerusalem kembali. Dan kamu harus memasang kusen-kusen raksasa pada 7 pintu gerbang dari tembok Yerusalem keliling. Tuhan, hamba tidak punya apa-apa. Hamba seorang bartender saja. Bagaimana hamba bisa membangun itu? Aku akan menggerakkan raja dan semua bupati yang kamu lewati untuk memberikan kayu, memberikan pekerja, memberikan biaya ongkos, memberikan kuda dan keledai beban, dan kamu akan membawa ke Yerusalem. Kamu datang sudah dengan semua perlengkapan. Karena setiap bupati dan kabupaten yang kamu lewati, aku beri kemurahan dari bupatinya untuk memberikan bahan bangunan kepada kamu. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Satu kali Nehemia membawa anggur kepada raja. Dan kemudian raja melihat, kamu kok aneh hari ini. Hei Nehemia, ada apa kamu? Kamu diputus pacarmu ya? Kenapa kamu kok suram wajahmu? Baginda raja, tolong diminum dulu saja. Kemudian setelah minum, barulah dia berkata, bagaimana hati hamba tidak hancur. Karena tanah kelahiran hamba, kampung halaman hamba, yaitu Yerusalem, tembok-temboknya hancur. Dan saben malam para perampok itu datang untuk mengambil anak-anak gadis kami. Dan mengambil semua hasil panen dan ternak kami. Dan kami ada pada suatu karibetan ageng. Lalu kamu mau apa? Tanya raja. Seolah-olah raja bilang, kamu itu kan cuma tukang bikin minum aku. Kok kamu punya beban hati begitu susah? Terus apa sih yang mau kamu lakukan? Dan Nehemia berkata, Baginda Raja, kalau berkenan di hati Baginda, izinkan hamba mau pulang ke kampung halaman, hamba minta cuti untuk beberapa bulan dan hamba akan membangun di sana. Saudara tahu, ketika itu Roh Kudus berbisik dalam hati raja dan memerintah raja untuk mengucapkan suatu janji, ya saudara, satu declare kepada hambanya yang rendah pangkatnya ini, yaitu tukang bikin minum dia. Raja berkata, Nehemia, sesungguhnya aku akan mendukung semua usahamu. Kamu boleh cuti dan aku akan memberi kepada kamu 1 pasukan tentara. Coba. Hebat apa tidak? Segala sesuatu yang didukung dan dibangun atas dasar doa dan penyerahan diri kepada Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat yang tidak pernah timbul di dalam hati Nehemia. Tidak pernah dia lihat dengan matanya dan tidak pernah dia dengar dengan telinganya. Pagi itu dia mendengar dari raja sendiri. Dan dia berkata, Baginda Raja, terima kasih sekali. Jangan khawatir Nehemia. Aku akan membuat surat. Dan surat itu kamu tunjukkan pada semua bupati dan kepala daerah. Ya. Langsung mereka akan beri semua yang kamu butuhkan. Siapa yang mengatakan ini hebat, beri tepuk tangan buat Tuhan. Punyakah saudara secarik surat dari raja di atas segala raja yang apabila saudara keluarkan dan semua orang yang melihat akan tunduk dan memberi bantuan kepada saudara?
Itu terjadi pada Nehemia. Saudara. Wah, Nehemia menangis dengan sukacita. Segera dia berkemas dan dia pergi dengan sepasukan tentara raja. Coba bayangin. Udah gitu dia bawa secari kertas surat perintah raja bagi semua kepala daerah. Waktu itu belum ada wali kota, cuma bupati saja. Dan setiap kali dia lewat, dia tanya pada penduduk, ini daerah apa namanya? Ya, penduduk bilang, oh ini daerahnya, ini namanya daerah Magetan. Oh ini daerah namanya Lumajang. Oh ini daerah namanya Tegal. Saudara, di mana letak kantor bupatinya? Dan dia datang ke sana dan dia kasih tunjuk itu surat. Semua langsung beri hormat kepada Nehemia dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan logistik perbekalan untuk membangun tembok Yerusalem yang mereka belum pernah tahu apa itu. Tetapi itu sudah tersurat pada surat raja. Sehingga semua bupati kepala daerah semua memberikan bantuan. Dan ketika tiba di Yerusalem, Nehemia membawa logistik yang luar biasa banyaknya. Maklum, Tuhan tahu untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ini adalah proyek yang besar sekali. Proyek yang sangat besar. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara, siapapun saudara. Mungkin saudara merasa aku cuma seorang nenek yang sudah usianya sudah tua, sekarang aku diberi tugas oleh anakku untuk mengemong cucuku atau buyutku. Aku hanya tinggal menunggu mati saja di rumah ini. Aku bukan seorang yang mempunyai income dan seorang yang produktif. Aku sudah tidak produktif lagi. Semua katakan tetapi. Semua katakan tetapi. Bila orang itu atau bila saya mempunyai maksud memuliakan Tuhan, membangun keruntuhan, maka saya istimewa di mata Tuhan. Dia akan memberi semua kebutuhan saya. Dia akan memberi kepada saya pengawalan yang kuat dan ahli-ahli yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Dan itu yang terjadi. Setiap kali dia mengetahui daerah ini, maka dia menunjukkan pada bupatinya surat raja. Langsung seketika itu disiapkan semua. Kayu-kayu yang besar, saudara, emas, perak, tembaga, semua disiapkan untuk Nehemia. Saudara yang kekasih, dari beberapa bupati dia singgah dan dia tiba di Yerusalem. Semua orang terperangah. Ini orang mau apa anak muda ini? Dan Nehemia berkata, dengar kalian semua. Aku adalah pembuat minuman raja. Dan aku sudah minta izin kepada raja. Dan raja memberikan surat ini. Untuk aku bersama dengan semua logistik dan material bangunan. Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Yang kalian keluh kesahkan. Karena tidak ada pintunya lagi. Sehingga setiap malam pencoleng datang. Dan menculik anak-anak gadismu. Atau istrimu yang masih muda. Dan merampok semua ternakmu. Semua menyambut. Lalu kami harus apa? Kalian harus bantu aku. Semua laki-laki harus bantu aku. Untuk kita membangun ini tembok kembali. Karena rajaku, di mana aku ngawulo kepadanya, sudah digerakkan dan diperintah oleh Allah Yehova. Untuk memberikan semua logistik dan bahan materi. Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, semua bunga hatinya. Karena mereka ada pada titik-titik
ageng. Karibetan ageng. Mereka sedang ada dalam karibetan ageng. Sekarang ada anak muda ini muncul. Dan dia didampingi dengan Imam Ezra. Saudara, wow. Semua antusias banget. Tetapi saudara, di mana ada pekerjaan yang baik, di situ iblis bekerja. Iblis juga mau menghancurkannya. Itu sebab begitu rencana ini tersebar luas di seluruh Yerusalem, bahkan di luar kota Yerusalem, maka ada orang-orang bangsawan Yerusalem, dulu bekas bawaan dari Mesir. Karena beberapa orang Mesir ini kagum dengan Allahnya orang Israel, sampai mereka bilang pada tengah malam Israel mau dilepaskan keluar dari Ramses, ibu kota Mesir saat itu. Mereka bilang, tolong kasih izin kami ikut kalian. Oh enggak boleh, kamu kan bangsa Mesir. Kami bangsa Israel, yang dikeluarkan ini hanya bangsa Israel. Kamu sudah punya negara sendiri, kamu yang menjajah kami. Gimana kamu mau ikut kami? Please, tolong, izinkan kami ikut kalian. Lalu, Musa dan Harun dan orang-orang Israel, ketua-ketua suku jatuh hati. Ya deh, kalian boleh ikut dah. Tetapi saudara tahu apa tidak? Di tengah jalan, mereka menjadi provokator bagi bangsa Israel. Dan mereka selalu membuat kerusuhan. Mereka selalu membakar hati bangsa yang dipimpin oleh Musa dan Harun ini. Saudara, nah, keturunan orang-orang yang ikut keluar dari Mesir bersama dengan bangsa Israel dan kemudian masuk di Yerusalem, mereka tetap menjadi musuh Tuhan. Sehingga sampai di Yerusalem, para bangsawan ini, mereka mengorganisasi satu gerakan yang sangat demonstratif untuk menolak, bahkan mengancam membunuh Nehemia. Jadi kalau saudara ada sesuatu perbuatan baik, pelayanan yang benar kepada Tuhan, saudara harus kuat. Katakan, saya harus kuat. Karena saya ada pada jalan kebenaran, maka Tuhan yang membela saya. Siapa percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Berkali-kali mereka mau membunuh Nehemia. Selalu ada ancaman saben hari. Itu sebab ketika Nehemia memulai pekerjaan teknik sipil ini, untuk merenovasi pagar tembok yang raksasa tersebut, maka di tengah ancaman pembunuhan, di tengah ancaman untuk merobohkan semua yang mereka bangun, orang-orang yang jahat ini berkata, kalian hari ini membangun, malam ini kami robohkan. Sampai kalian tidak bisa membangun tembok Yerusalem. Saudara, itu sebab dengan ancaman ini, Nehemia memberi perintah laki-laki yang bekerja ini untuk mereka memegang satu tangan, memegang tombak atau pedang atau panah, dan satu tangan bekerja seperti tukang batu. Semua orang yang bekerja, satu tangan harus pegang senjata dan satu tangan pegang alat pertukangan. Pernahkah saudara melihat satu proyek pembangunan dan tukangnya satu tangan bawa senjata dan hanya kerja satu tangan saja? Itu dikerjakan semasa pembangunan tembok Yerusalem. Sampai selesai. Dan itu semua membutuhkan pengorbanan. Nehemia berkata, kalau di suatu tempat musuh kita muncul, kalian yang berjaga di tempat tersebut langsung ambil nafiri, trompet, sangkakala, dan tiupkan sangkakala, maka kita semua yang lain akan segera menuju ke sana dan untuk mengalahkan mereka. Sampai segitunya.
Mereka itu ada pada karibetan ageng, dan mereka ada pada ancaman untuk tidak boleh membangun tembok yang menyelamatkan mereka. Saudara, saya harus menjelentrehkan kenapa ya. Nehemia 9:36 dan 37. Ayat 36 mengatakan, karena kami ini adalah budak. Kami ini adalah budak ya Tuhan. Dan kami nggak bisa bikin apapun. Sama sekali kami tidak bisa. Saudara yang kekasih, justru orang yang sangat penuh penyerahan kepada Bapanya di sorga, orang ini akan dipakai oleh Tuhan. Beri kemuliaan yang baik. Kenapa mereka ada pada karibetan ageng? Saudara lihat. Margi saking dosa kawulo. Nandang karibetan ageng. Apakah karibetan ageng mereka? Ngereh kawulo. Ada berapa kali kata ngereh kawulo? 2 kali. Saudara. Nah, di sini kita melihat ratu-ratu engkang paduka kuwaosaken ngereh kawulo. Margi saking, margi saking, tuh lihat. Tidak ada suatu beban kecuali karena dosa. Saudara, kalau saudara punya beban melayani Tuhan dan berkorban, mengembalikan persepuluhan saudara kepada Tuhan, engkau tidak akan berat. Engkau akan penuh sukacita. Engkau akan penuh dengan gairah hidup. Engkau penuh dengan semangat. Engkau tidak akan pernah loyo dan engkau tidak akan pernah lemes. Kalau engkau ada pada jalan kebenaran. Tapi kalau engkau ada pada dosa kawulo, engkau akan berat. Apapun menjadi berat dalam hidup saudara. Udah, ini sudah hukum Tuhan. Bahwa dosa kita membuat hidup kita berat. Karibetan ageng pasti terjadi. Itu sebab apa yang kita harus lakukan. Karena musuh kita ini tidak main-main, saudara. Coba tengok. Para ratu punika sami ngereh kawulo saha raja kaya kawulo. Kanthi sawenang-wenang. Temahan kawulo sami nandang karibetan ageng. Coba. Dosa itu racun yang luar biasa dalam hidup kita. Membuat kita yang penuh dengan semangat, gairah hidup, sukacita, happy dan damai dengan Allah, langsung merosot. Mengalami karibetan ageng. Coba. Dan itu tidak begitu saja. Tuhan mengutus para ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula. Itu raja-raja, itu orang-orang lebih kuat sama Tuhan diperintah untuk ngereh kita. Untuk menekan kita. Coba, Tuhan loh yang perintah. Coba. Bukan karena dia jahat, ya memang dia jahat. Tapi dia jahat kepada kita karena Tuhan yang suruh. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk hati saudara ini dilepaskan dari semua belenggu neraka, big problems dalam hidup saudara. Dengan cara bagaimana? Nomor 1, hati saudara sendiri, hati saya sendiri sudah beres. Ayat 36 Nehemia 9, kita sudah bukan budak lagi. Ayat 37, kita tidak mau masuk dalam karibetan agung. Kita mau masuk di dalam anugerah yang agung dari Tuhan.